Dan ini alasan kenapa saya bikin partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali dan membawa acara serta dari Mapasa ya. Yang pertama, eh, Bang Anies, 1908 itu ada Bung Tomo yang memunculkan gerakan. Tapi jauh dari itu, saya melihat struktur peradaban itu per setengah milenium. Demokrasi itu kan dimulai dari 508 sebelum Masehi di Yunani. Kemudian tahun 500 ada Nabi Isa. Tahun 570 ada Rasulullah. Jadi selalu momentum-momentum setengah milenium besar itu ada pemikir-pemikir baru yang hadir dan lahir. Kemudian tahun 1000 itu ada Salahuddin Alayubi yang memunculkan kembali ide besar tentang Islam dan umat ya, yang membawa ide kitab suci. Kemudian tahun 1500 baru kita mendengar ada Al-Fatih 1500, tepatnya 1453. Nah, tahun 2000 ini berarti 500 tahun kemudian setelah kita melihat keruntuhan ideologi demokrasi yang dibangun sejak kesempatan George Washington dulu dengan idenya dari Jefferson itu, saya melihat bahwa di negara-negara seperti kita, negara ketiga, negara-negara jajahan itu muncul gerakan-gerakan seperti yang disampaikan Bung Anies. Saya meyakini bahwa apakah dalam waktu dekat 2024 atau 2029, ya cepat atau lambat, bangsa ini akan menjadi salah satu dari jawaban ya Indonesia. Saya ukur misalnya ketika bicara tentang Timur Tengah yang tadi resources-nya akan habis di 2035 ya dari energi fosil, sementara Afrika juga masih dimakan oleh Prancis misalnya. Sementara kita melihat ada pergerakan Uni Emirat Arab ke Turki yang ingin mendekat, ingin menyatu dengan peristiwa jatuhnya Kabul oleh Taliban. Sementara Amerika juga akan kehilangan banyak resources yang tadi disampaikan oleh Bung Anies bahwa kalangan menengah sudah menjadi kere, sementara kalangan yang elit itu menjadi kalangan menengah dan sudah banyak. Hanya 5 yang kita kenal di dunia ini. Bosnya Microsoft, Apple, kemudian Facebook dan seterusnya. Jadi saya melihat kalau tadi ada rintisan atau ide yang disampaikan, saya meyakini 1908 itu kan ada Bung Tomo. Kemudian 1912 lahir Muhammadiyah. 12 tahun kemudian lahir NU 1926. Tahun 45 ya dari 26 ke 45 itu kan dekat. Itu generasinya generasi Cokro Aminoto, muncul Bung Karno yang kemudian merembet mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Banten dan Jawa Barat dan Banten. Saya meyakini seandainya kita terus ya, mungkin ini perintisan yang dilakukan oleh teman-teman dari Aceh yang dulu menjadi bagian dari Turki Ottoman. Mungkin bisa menjadi benar-benar pelopor dalam gerakan-gerakan pemikiran yang kita harus bukan cuma industrialisasi tapi mendistribusi pemikiran-pemikiran dari Bung Anies kepada teman-teman di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Sebab Afrika akan kehabisan nafas karena nggak pernah diberikan kesempatan oleh Eropa, dalam hal ini Perancis. Saudi juga akan kehabisan, hanya punya industri pariwisata, sementara migasnya tadi disebutkan lebih dari 90%. Resourcesnya dari situ akan habis sebentar lagi. Begitu juga negara-negara Timur Tengah yang sekarang mensuplai Eropa dengan membeli berbagai klub-klub bola. Berarti Eropa juga akan habis napas. Maka Rusia, Cina, Amerika, Eropa itu hanya tinggal nama. Saya yakin bahwa Indonesia bisa membawa ini, dan kalau ini menjadi cetus awal ide-ide pemikiran ini didistribusikan kepada seluruh mahasiswa dulu yang dari kampus-kampus itu, saya yakin ya koalisi atau aliansi para mahasiswa yang sekarang sedang drop atau turun atau dimatikan dengan berbagai macam beasiswa kampus Merdeka, dengan tawaran-tawaran menjadi buzzer dan lain sebagainya, saya yakin kita bisa menjadi bangsa besar ya, sesuai dengan tujuan dari Bung Anies menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia, dan mungkin bukan 5 besar tapi 4 besar atau 3 besar atau bahkan bisa mengendalikan, karena di musim pandemi ini betul-betul bukan cuma mendistrupsi resources tapi juga SDM. Siapa pemikir dunia yang sekarang ya, kalau kita lihat
kejatuhan seluruh sistem itu sudah terjadi. Soviet hanya 70 tahun komunisme. Kemudian Cina juga demokrasi liberal, kapitalis, dan lain sebagainya. Saya setuju bahwa ke depan ketika kita mendistribusi pemikiran dan terus melakukan dan menceritakan ini, mendiskusi di warung-warung kopi, kita akan sama-sama dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua. Saya yakin ketika mahasiswanya punya pemikiran yang sama, frekuensinya sudah sama, sudah satu, magnitudenya sudah satu, saya yakin kita bisa mengguncang, membuat tsunami bagi dunia dari pemikiran Indonesia yang ada di Asia. Demikian dari saya, Usul, dan mungkin sedikit cerita bahwa setiap setengah milenium itu akan terjadi peristiwa-peristiwa besar, atau dalam istilah hadis itu akan muncul mujadid yang akan memberikan kontribusi pemikiran kepada dunia, bukan cuma kepada Indonesia. Kalau tadi Bung Anies menyebutkan kalau hanya memenangkan pemilu itu kan tidak terlalu sulit gitu. Demikian dari saya, Nadi Karim dari Kutai Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi tanggapan ya, Bang Nanat. Ya, oke. Terima kasih, Bang Nanat. Itu tanggapan ataupun masukan ataupun bahkan solusi aktif terkait bagaimana setelah kita membaca, belajar, dan menyampaikan, dan Bung Anies juga tadi sudah banyak sekali memberikan kontribusi ide dan gagasan. Saya kira selanjutnya kita masuk ke ranah distribusi. Bagaimana mendistribusikan gagasan dan intelektual saudara-saudara, ya, teman-teman yang ada di sini, saya kira. Nama saya bukan Aldin Al-Romli, tapi Muhammad Mujibul Mustafa dari Semarang. Oh, dari Semarang. Oke, Bang. Siap. Monggo, Bang. Kita persilahkan. Saya tertarik dengan diskusinya Bang Anies tadi tentang berbicara gerakan Arab Baru Indonesia yang dipelopori dengan gerakan intelektual. Nah, saya ingin menyampaikan ataupun juga ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya bahwasanya ada permasalahan yang sangat krusial di bangsa ini, dan itu menjadi genetik sejarah bahwa perang saudara itu adalah selalu menjadi settingan terkuat dalam berbagai agenda pembaharuan di Indonesia. Misalnya adalah gerakan tentang tahun 1966. 1966 itu kan bagi saya adalah settingan untuk memecahkan kelompok kiri dan kelompok kanan yang diupayakan oleh Soekarno untuk disatukan. Dalam pemikirannya dia yang kita sebut Nasakom, tapi itu pun juga kan ditolak oleh teman-teman oleh pendahulu Masyumi. Tapi kan itu sudah dibicarakan Soekarno di dalam jauh-jauh hari yang berbicara tentang Islamisme, nasionalisme, dan Marxisme. Nah, saya ingin kita lihat sejarah misal gimana misal kayak Belanda mendesain sejarah perang saudara yang terjadi di Indonesia ketika Adu Palaka mengajukan proposal kepada VOC untuk melawan Sultanan Guatalo dan hal ini Sultan Hasanuddin, tapi syaratnya harus bertempur dulu ke Lampung, kemudian dia balik ke Makassar untuk berperang. Maksudnya adalah saya khawatir yang sampai kita berbicara tentang geopolitik dan geoekonomi, ada satu hal yang kita lupakan, adalah geostrategi. Nah, barangkali memang salah satu awal adalah kita bicara tentang bagaimana menggabungkan intelektual muda di Indonesia, memang bisa menjadi harapan dan keniscayaan. Tapi problemnya juga bahwa kekuatan sekarang ada kekuatan struktural, yang dimana kampus itu diredup, dibungkam. Dan kemudian isu yang paling sering dibicarakan adalah isu tentang kebebasan akademik. Nah, kebebasan akademik pun sekarang juga kita berbicara misal di sosial media, seperti katanya Pak Anies tadi tentang lifestyle. Lifestyle sekarang adalah kita berbicara tentang bagaimana cara pandang kita, gaya hidup kita seperti Hollywood atau K-pop, dan bahkan juga masuk ke Bollywood. Nah, maksud saya adalah bagaimana tanggapan Bang Anies melihat dari geostrategi internal Indonesia yang paling pertama berbicara tentang bagaimana kita menyelesaikan perang saudara atau perang ideologis yang sering dibuat menjadi settingan. Yang terakhir adalah saya ingin berbicara bahwa saya berharap bahwa di malam ini kita berbicara tentang bagaimana sih peradaban baru Indonesia. Bagi saya, oke, dipersingkat saja, Bung, nggak apa-apa. Ya, bicara tentang peradaban baru, bagaimana sih peradaban baru Indonesia? Kalau bicara tentang ideologi, bagi saya adalah syarat akademis. Tapi peradaban seperti apa yang kita cari? Dan itu pun juga bersama teman-teman etnis, saya lagi menyusun bersama teman etnis bagaimana menyusun tentang peradaban baru Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum, saya ingin menggelitik sedikit kaitannya dengan nasionalisme yang mungkin terlalu dalam kita memahami atau dipahamkan secara terpaksa gitu. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa nasibnya Afghanistan sekarang itu
ada kesamaannya dengan nasibnya Indonesia merdeka tahun 45. Ya. Kalau Indonesia tahun 45 itu karena dampak geopolitik Perang Dunia Kedua di mana Jepang kalah, sehingga kita bisa memudah untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Kemudian, nah ini karena kaitannya dengan Afghanistan, ada sebagian ungkapan orang Afghanistan itu, Afghanistan hampir ada kesamaan dengan Indonesia. Nah, Taliban sekarang itu bisa mendeklarasikan kemenangan karena kekalahan Amerika di perang dalam tanda petik ini, sehingga dia mundur dari Afghanistan, sehingga Afghanistan dengan mudah untuk mendeklarasikan dalam halnya adalah Taliban. Nah, saya ingin katakan yang pertama ini adalah wajar saja ada hal yang menyamakan antara Afghanistan dan Palestina dan Afghanistan terkait dengan nasibnya ini, karena dua-duanya ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang satu karena Jepang kalah, yang kedua Amerika juga dalam hal ini adalah kalah karena ekonomi sudah lemah dan seterusnya sehingga yang mundur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya memang membutuhkan perjalanan agak panjang memahamkan bangsa kita ini memahami ideologi secara menyeluruh gitu. Itu tadi dari satu sisi kita kadang-kadang terlalu berlebihan dalam hal nasionalisme. Kemudian dalam hal tertentu terlalu berlebihan dalam hal religi gitu. Cuma dalam satu sisi karena terlalu dominan di nasionalisme dengan religi, kadang-kadang lemah dari sisi intelektual. Nah, karena kita waktu kuliah saya dulu cepat 45 dan 45, P4 dan seterusnya, sehingga kita lupa bahwasanya intelektual itu juga sangat dominan untuk mengikuti perkembangan zaman yang mana bahwa terutama misalnya segala sesuatu peta politik global itu kan berpengaruh kepada negara-negara tertentu termasuk Indonesia ini. Maksud saya adalah intelektual itu memang perlu dibangun ya, selain juga religi, jangan sampai religi yang terlalu berlebihan sehingga menutup intelektual, kebangsaan juga berlebihan sehingga lupa bahwasanya tidak benar lah bambu runcing itu bisa mengalahkan senjata gitu. Cuma itu memang itu takdirnya di sana atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di situlah mungkin ada kesamaan tadi antara Afghanistan dengan Indonesia. Saya kira gitu. Mohon maafnya agak sedikit menggelitik, yang mana saya biasa didoktrin bahwasanya perjuangan 45 itu memang berdarah-darah, tapi ya tapi Allah menyempurnakan dengan cara di sisi yang lain, yaitu Jepang dikalahkan dalam Perang Dunia Kedua. Saya kira itu. Pak Ketum, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Bang Anies, tadi ada pertanyaan terkait terkait geostrategi Indonesia, ataupun bagaimana Bang Anies yang hari ini saya kira kita kira dekat dengan atmosfer perpolitikan Indonesia yang terpusat di Jakarta ataupun Jabodetabek ataupun dan di sanalah saya kira. Dan bagaimana Bung Anies melihat geostrategi Indonesia dan mengarah kemana, ataupun Bang Anies ada analisa seperti apa terkait geostrategi Indonesia dalam kancah politik nasional ataupun internasional. Silahkan Bang Anies, kita persilahkan. Saya mau terima kasih tadi ke Pak Nanat tadi juga dulu ya sebelumnya. Memang tujuan saya sekarang kita justru perlu mendiseminasi semangat intelektualisme baru ini. Mudah-mudahan insya Allah dari sini kita memulai satu gebrakan besar gitu, karena menurut saya proses menjadi Indonesia itu bukan terutama proses politik, tetapi proses imajiner. Proses imajiner itu yang memungkinkan proses politiknya itu berjalan, dan proses imajiner ini adalah proses intelektual yang sangat rumit yang pernah kita alami sebagai sebuah bangsa. Sekarang proses imajiner ini pula yang sedang dihadapi oleh dunia. Ini saya langsung ke pertanyaan kedua juga tadi sekaligus ya. Ya, silakan Pak Anies. Ini shifting imajiner yang sedang dihadapi, yang sedang dialami oleh dunia sekarang ini ke depan. Karena sebenarnya pertanyaan tiap negara sekarang ini bukan lagi pertanyaan geostrategis sebenarnya gitu. Karena aliansi-aliansi global ke depan ini secara keseluruhannya ini akan berubah, ditentukan oleh tema.
bukan pada mulanya ditentukan oleh geografi, tetapi terutama ditentukan oleh tema. Contohnya misalnya, apakah China itu akan ikut dalam agenda climate change atau tidak? Jadi basis dari kepemimpinan global baru Amerika. Jadi di Amerika ini ada pertanyaan tentang bagaimana kita melanjutkan kepemimpinan Amerika secara global. Dan Amerika sedang berpikir sekarang merumuskan satu ideologi baru sebagai pusat kepemimpinannya, narasi baru yang dibawa oleh Amerika untuk dunia. Saya kira dia akan melakukan narasi baru Amerika ini akan fokus pada dua hal, yaitu pada isu climate change dan pada isu demokrasi. Dan dua isu ini seluruhnya adalah merupakan pukulan yang sangat substansial bagi China. Baik isu demokrasinya maupun isu climate change-nya. Tapi misalnya, China memutuskan untuk bergabung dalam aliansi global baru yang mungkin terbentuk dan mereka mengubah pertarungan dengan Amerika menjadi satu aliansi baru. Situasi kan juga akan berubah gitu. Karena itu sebenarnya yang lebih penting dipikirkan oleh Indonesia sekarang ini adalah satu proses aliansi-aliansi baru yang sekarang yang akan terbentuk dalam 5-10 tahun ke depan ini berbasis pada ideologi baru yang akan muncul kemudian itu. Nah, menurut saya inilah jawaban, inilah pertanyaan besarnya sebenarnya. Gitu. Kalau di doktrin geopolitik lama kita ini kan kita selalu bangga dengan posisi geostrategis kita. Sekarang ini bisa jadi beban, gitu ya. Jadi karena dalam isu climate change ini Indonesia salah satu collateral damage-nya yang paling besar, calon korban yang paling besar ini Indonesia salah satunya. Kita punya semuanya, kita punya efek, kita akan dapat efek dari kenaikan permukaan laut, kita akan dapat efek dari volcano karena kita punya wilayah pesisir sangat besar dan ini sekaligus menjawab pertanyaan yang ketiga. Sebenarnya ini ada satu yang menginspirasi saya sejak lama. Cerita Nabi Yusuf di dalam Quran itu adalah cerita proyeksi masa depan. Isu Nabi Yusuf itu, mimpi raja itu sebenarnya adalah mimpi tentang dua hal. Kemiskinan yang disebabkan oleh climate change. Itu inti cerita dalam cerita Nabi Yusuf. Kemiskinan atau kelaparan yang akan terjadi akibat perubahan iklim. Nabi Yusuf datang memberikan jawaban. Itu makna bahwa Nabi Yusuf itu penafsir mimpi. Cuma yang dilakukan oleh Nabi Yusuf adalah dua. Yang pertama menjelaskan mimpinya. Artinya dia memahami kerumitan masalahnya. Tapi yang kedua, ini yang penting buat kita ini. Dan ini alasan kenapa saya bikin partai politik. Jawaban saja tidak cukup. Kita perlu memimpin proses pembentukan solusinya. Makanya Nabi Yusuf mengatakan kepada Raja Mesir, "Ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim." Kasih saya pegang urusan ekonomi ini. Saya tahu bagaimana mengatasi masalah. Jadi dia bukan cuma tahu menjelaskan apa makna mimpi sang raja, tapi juga tahu bagaimana menyelesaikan masalah yang akan terjadi itu. Jadi di sini ada forecasting. Jawaban ini mimpi yang akan terjadi kemudian, dan kalau kita lihat tahun-tahunnya itu kan 7 tahun plus 1 gitu kan. Iya kan? 7 tahun berarti kan makanya Nabi Yusuf ini ada di kisaran waktu itu sekitar 2 dekade gitu kira-kira begitu ya. Di proses masalahnya. Kita ini dekade 20-an ini, tahun 21 ini 20 sampai tahun 30 nanti ini adalah proses pencarian dan penemuan. Ini 10 tahun ini akan menjadi tahun pergulatan. Nah, itu penting bagi kita ada di pusaran pergulatan itu. Itu kenapa saya mengatakan kita harus masuk menjadi 5 besar dunia. Maksudnya adalah ini karena rumah lama ini, tatanan dunia ini retak, ada orang bisa masuk, ada yang akan keluar. Sekarang cara kita mengubah krisis ini menjadi peluang adalah masuk ke dalam. Jangan ada di luar. Kita harus ada dalam pembicaraan itu.
Tapi kita hanya mungkin ada dalam pembicaraan itu kalau kita memahami kerumitannya. Kalau kita datang dalam posisi Nabi Yusuf itu tadi, tahu menafsir mimpi, faham akan kerumitan masalah, dan yang kedua, bisa jadi eksekutif untuk menyelesaikan masalah itu. Nabi Yusuf kan bukan cuma nabi, dia juga eksekutif, ya kan? Dia juga bukan cuma menafsir mimpi, dia bukan hanya visioner, tapi juga seorang eksekutif. Makanya saya sebelumnya pernah mengatakan bahwa model kepemimpinan yang diperlukan Indonesia ke depan itu adalah model kombinasi Bung Karno yang visioner dan Pak Harto yang eksekutif yang efektif. Karena itu yang kita perlukan nanti ke depan. Jadi kita perlu pemimpin politik yang juga memiliki kapasitas intelektual yang besar dan pada waktu yang sama kapasitas eksekusi yang juga kuat. Tapi sekali lagi lebih bagus kita mulai dari sesuatu yang bisa kita lakukan. Mari kita bangun aliansi pemikiran. Saya tertarik ini diskusi ini hampir 3 jam ya. Ini saya senang dengan diskusi ini karena ini menghidupkan adrenalin kita semuanya. Saya ingat dulu waktu saya mahasiswa, ya. Kira-kira saya membaca sekitar 7 jam per hari di luar waktu kuliah. Mudah-mudahan ini bisa, dan dari sini karena saya percaya sekarang waktunya kita membangun tradisi intelektual yang kuat, yang kokoh, karena itulah modal kita, modal utama kita masuk dalam pergulatan pemikiran global sekarang ini yang sedang mencari satu ideologi baru, satu tatanan baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, mentakdirkan kita semuanya punya nasib seperti itu, ikut memberi kontribusi pada jalannya sejarah dunia, bukan hanya sejarah kita sebagai bangsa. Amin, Allahumma amin. Oke, terima kasih Bang Anies. Ini juga kita rencana tadi diskusi juga di grup di chat, di forum chatnya. Kita rencana membuat grup Telegram juga Bang Anies. Jadi untuk melanjutkan pembahasan ini, saya kira perlu satunya wadah grup juga. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa koordinirkan, teman-teman Himpasai bisa koordinirkan untuk buat grup Telegram saja. Kalau di WA kan mungkin terbatas, hanya berapa ratus orang itu nggak bisa. Bahkan tadi kalau nggak terbatas bisa 700 atau bahkan bisa 1000, Bang Anies. Jadi ini di luar ekspektasi pemirsa malam ini tuh meledak sekali. Lebih dari 500 tadi, Bang Anies. Jadi terima kasih buat Bung Anies, salam takzim kami, salam hormat. Boleh kami minta closing statement ataupun wejangan, kalau bahasa orang Jawa nih wejangan. Tapi saya orang Aceh, Bang Anies. Saya orang Aceh, tapi ini lagi masih kuliah di Jogja juga bareng teman-teman di sini. Cuman bolehlah saya minta wejangannya Bang Anies atau closing statement dari Bang Anies untuk kami, terutama kaum muda ataupun kaum intelektual yang nanti akan mengkomandoi bangsa dan agama ini. Terima kasih Bang Anies, kami persilahkan. Iqra. Baca, itu kata kuncinya sekarang. Sekarang tahap 1, ayo kita memahami kerumitan masalah. Dalam Quran itu ada lebih dari 700 kata ilmu. Dan ratusan kata yang fikir. Ratusan kata akal. Gitu ya. Oke. Itu saja kadar Iqra. Saya mau kutip satu ayat di dalam Quran ini tentang orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Kalau kalian mengajak mereka kepada petunjuk, mereka tidak mendengar. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Kamu lihat mereka memandangmu tapi tidak melihatmu. Yanzuruna ilaika, mereka melihat padamu, wa hum la yubsirun. Tapi mereka tidak melihat. Melihat tapi tidak melihat. Memandang tapi tidak melihat. Melihat atau tidak melihat. Nah ini, lihat, perhatikan masalahnya. Ya. Mungkin kita mendengarkan peristiwa setiap hari, tapi kita tidak mengetahuinya. Jadi kita mulai kembali dari Iqra, membaca yang benar realitas kehidupan kita sekarang ini. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Bung Anies, Muhammad Anies Mata yang luar biasa. Mungkin insya Allah panjang umur Bang Anies, sehat terus, jaga adik-adik, jaga kewarasan kita berpikir. Semoga kita terus dalam dialektika panjang ini, bahkan jauh sebelum perintah
dirikanlah sholat, tunaikan zakat, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk Iqra. Jadi itu perintah yang sangat penting saya kira. Terima kasih Bung Anies.